Saudara berkomunikasi dengan siapa saat itu? Awal itu begitu saya keluar yang datang itu laki-lakinya dulu menceritakan. Laki-lakinya. Kemudian ada satu. Saudara tahu siapa itu laki-laki itu? Saya tidak tahu awal. Pada saat itu tidak tahu. Sekarang saudara tahu siapa? Tahu. Siapa? Suami dari pasien itu ya. Ya. Oke. Terus apa yang dibicarakan? Ya, dibicarakan kalau pasien sedang kumpul sama di kafe di Grand Indonesia, kemudian minum kopi, gak lama setelah itu tidak sadar dan kejang-kejang menurut keterangan dari suaminya. Menurut keterangan dari suaminya itu ya. Oke. Ketika dilakukan RCP tadi saudara juga ada EKG, juga ada infus, Ya. ada oksigen juga, itu berfungsi tidak? Artinya ini infus itu jalan enggak? Tidak. Oksigen itu ada yang masuk tidak? Kalau lihat dari pergerakan barunya tidak. Tidak. Apakah saudara juga kemudian melakukan mencermati maupun mengamati kondisi tubuh korban saat itu? Ya. Ya, apa yang bisa saudara jelaskan? Apa tanda-tanda atau kondisi fisik pada tubuh korban itu seperti apa? Tubuh korban sih ya secara normal tidak ada, ya normal aja. Kemudian tapi di daerah bibir memang ada tanda kebiruan. Di daerah bibir ada tanda kebiruan. Ya. Tanda kebiruan itu terlihat dari luar atau harus dibuka dulu baru terlihat? Terlihat dari luar. Terlihat dari luar ya. Lantas apakah betul saudara juga yang memasukkan atau mencatat dalam resum medis ya, istilahnya resum medis ya. Betul. Betulkah resum medis itu yang kemudian tertuang dalam surat yang ditandatangani oleh Dr. Sutrisno sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Abdi Waluyo? Betul. Mungkin saya bacakan ininya. Pada tanggal 6 Januari 2016 jam 18.00 pasien datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Abdi Waluyo, diantar oleh keluarga dan segera dilakukan pemeriksaan. Nadi tidak teraba, nafas tidak ada, denyutnya jantung tidak ada. Dilakukan bantuan nafas dan resusitasi jantung paru selama kurang lebih 15 menit dan usaha bantuan yang dilakukan tidak ada hasilnya. Pupil melebar, refleks cahaya negatif, bibir kebiruan, dan hasil EKG tidak menunjukkan aktivitas jantung. Resusitasi jantung paru dihentikan, pasien dinyatakan meninggal di hadapan dokter dan perawat dan keluarga pada jam 18.30. Ya. Apakah itu juga bunyi dari resum medis saudara? Iya, betul. Yang kemudian dituangkan? Oke. Betul. Saat itu untuk menentukan waktu kematian itu harus dibicarakan dengan tim perawat atau keluarga, harus ditanya juga betul juga ditanyakan dengan keluarga saat itu juga. Ditanyakan bagaimana, Pak? Di sini kan ada keterangan dinyatakan meninggal di hadapan dokter, perawat dan keluarga. Iya, ada. Ada. Setelah dinyatakan meninggal, itu apakah masih dipasang tadi, apa kemudian dilepas? Alat-alat dilepas ya. Semua dilepas. Ada tindakan medis apa lagi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Waktu itu keluarga berbicara sama saya, ya, yang mengantar berbicara sama saya, kira-kira kenapa penyebab kematiannya. Ya, saya bilang saya belum bisa tahu karena apa, karena banyak kemungkinan. Secara medis itu banyak kemungkinannya, misalnya serangan jantung atau misalnya ada pembuluh darah di kepala yang pecah. Akhirnya saya coba tawarkan untuk membuktikan salah satu yang paling gampang, karena saya pernah dapat pengalaman kasus pembuluh darah kepala pecah, kemudian gejalanya mirip. Akhirnya saya tawarkan keluarga, gimana kalau kita periksakan CT scan untuk membuktikan apakah ada pembuluh darah yang pecah di otak. Kira dilakukan, setelah dilakukan sudah ada hasilnya, ternyata hasilnya normal, tidak ada pembuluh darah di otak yang pecah. Oke, dari CT scan atau yang dinamakan CT brain? Iya betul, CT scan brain. Oke.
Citibrin di sini keterangannya kesan tidak ada kelainan. Betul. Selain dilakukan Citibrin ataupun CT scan, untuk itu kan kalau dugaannya ada pembuluh darah pecah ya. Tapi kalau dugaan ada jantungnya berhenti, dilakukan tindakan apa? Tindakannya resusitasi itu Pak. Cuma Resusitasi itu. Tapi kalau misalnya untuk membuktikan itu karena serangan jantung atau tidak, Maksud saya serangan jantung, masih kalaupun ada serangan itu jantung harus dari pemeriksaan otopsi. harus dilakukan pemeriksaan otopsi. Iya. Saat itu ada juga tindakan lain. Saya diminta oleh orang tua pasien untuk mengambil cairan lambung dari pasien. Diminta untuk mengambil. Iya. Saudara tadi menjelaskan, saksi tadi menjelaskan harus dilakukan otopsi. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Karena di rumah sakit kami bukan fasilitas yang memadai untuk melakukan otopsi. Oh, tidak memadai. Iya. Dan waktu itu sudah saya sampaikan juga ke pihak keluarga kalau memang dari keluarga merasa janggal, kami rujuk ke rumah sakit, ke fasilitas yang memang tersedia untuk melakukan tindakan otopsi. Waktu itu yang terdekat jadi RSCM. Oke, apa tanggapan keluarga saat itu? Keluarga menolak untuk dilakukan Keluarga lebih lanjut. menolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tegas melakukan otopsi itu? Untuk pemeriksaan Keluarga menolak untuk dilakukan otopsi ya? Iya. Tapi akhirnya disarankan diambil tadi. Dari keluarga meminta ya udah untuk membuktikan lain, tolong ambilin cairan lambung aja. Saat itu saudara saksi mengetahui tidak apa alasan keluarga untuk meminta diambil cairan lambungnya? Waktu itu ayah dari pasien meminta karena ayah si pasien merasa anaknya ini diracun. Oh gitu. Jadi itu untuk mengambil cairan lambung itu Untuk memenuhi permintaan dari keluarga pasien itu ya. Iya. Selain terhadap pasien, apakah saat itu tadi saksi juga sudah menerangkan bahwa saat itu ada seorang laki-laki yang akhirnya belakangan diketahui suaminya, kemudian ada 3 orang perempuan ya, salah satunya ada terdakwa ini. Iya. Apakah saksi mengetahui siapa 2 orang lainnya itu akhirnya? Saat itu mungkin belum ya, tapi yang saya siapa? tahu kawan dari korban yang bernama Hani. Kawan dari korban yang bernama Hani. Iya, satu lagi? Satu lagi saya tidak tahu. Saksi tidak tahu siapa lagi ya? Kalau lihat dari usia lebih tua. Lebih tua. Oke. Terhadap mereka, artinya baik suaminya, kemudian terhadap saksi Hani ataupun terdakwa ini, apakah juga dilakukan perawatan, tindakan dari pihak rumah sakit? Setelah saya menangani Hani dan udah berbicara sama suami dari pasien. Saudara menangani Hani? Ya, setelah menangani Mirna. Oh, Mirna. Menangani Mirna, kemudian bicara mencari tahu penyebab kejadiannya apa. Ya. Waktu itu Hani setelah itu juga bicara dengan panik dan tangan gemetar kalau mengaku kalau dia juga meminum kopi yang diminum dari pasien juga, dan ya kayak saya bisa mati juga dong dok, saya bisa mati juga dong dok gitu. Kenapa? Tapi saya menarik ini. Kenapa dia mengatakan saya bisa mati juga dong dok? Apa pembicaraan sebelumnya? Itu kan semacam kata-kata kesimpulan ya, kata kesimpulan dari pembicaraan sebelumnya. Kenapa ada? Bagaimana ininya? Pembicaraannya? Apakah saudara ingat? Kenapa dia ngomong? Berarti saya juga, karena saya minum berarti saya juga bisa mati juga dok. Apa pembicaraan apa saja gitu, karena sana dia meminum juga dari gelas yang sama, dia merasa kalau memang ada sesuatu di kopinya dia juga bisa mati. Oke, gitu. Terus apa saran? Setelah itu saya tenangkan bahaninya, saya suruh baring di tempat tidur, saya minta perawat untuk melakukan tensi, pengecekan nadi, kemudian saya periksa secara fisik. Jadi dibaringkan di UGD juga? Di UGD juga. Di UGD juga. Terus dilakukan tindakan apa tadi? Pemeriksaan tekanan darah, nadi, tensi ya. Kemudian pemeriksaan fisik dari keseluruhan yang saya temukan sih tidak ada kelainan apa-apa. Kondisinya normal. Saudara memberikan resep obat terhadap? Iya, setelah saksi Hani sudah mau pulang saya resepkan obat. Oh, saudara memberikan obat. Ya. Obat apa yang saudara berikan atau saudara resepkan? Saya resepkan untuk ditebus di apotik. Oh gitu ya. Obat apa yang? Ada 2 macam, satu norit, kemudian yang satu lagi laksasium. Kenapa saudara berikan norit?
dan laksasium itu? Ya karena dari pengakuan pasien